Ukhuwah Islamiyah harus pakai Islam. Islam itu pakai akhlak. Akhlak itu namanya toto kromo. Toto kromo itu datangnya dari wahyu. Dan wahyu daripada Allah. Jadi masalah-masalah ini perlu kita pelajari betul. Sehingga kita ini kembali kepada normalnya pikiran seorang muslim. Sudah jelas saudara? Jadi lau anfaq dan mafil ardi itu betul. Wahai Muhammad, coba engkau belanjakan isi dunia ini untuk mempersatukan umat Muhammad. Umatmu tidak mungkin. Yang mempersatukan mereka adalah Allah. Apa kita tidak terima persatuan Allah ini? Apa kita mau menyebar karena ada kebiasaan kita punya golongan sendiri, lalu golonganku saja yang kupuji, golongan saudara saya caci? Ataukah pantas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna syarral umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimakumullah. Paling baiknya orang adalah orang yang mengenal dirinya. Bahkan ada kata-kata mutiara dari seorang hukama yang bunyinya sebagai berikut: Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, mengerti nilainya, maka ia akan mengetahui siapa gerangan Tuhannya. Betapa rahmat Allah padanya dan betapa Allah memuliakan dia itu. Begitu kata pepatah hukama itu tadi. Karena itu maka dalam diktat yang ada di tangan saudara malam ini, yaitu diktat yang ke-43, saya kutip kalimat-kalimat mutiara dari sajak-sajak Iqbal yang indah, agar supaya kita masing-masing mengetahui dirinya, mengetahui fungsinya, dan dengan demikian kita akan mempersiapkan ruang jingkrak kita dalam perjuangan yang sempurna. Kemudian melatih diri buat berbakti kepada Allah, keluarga, masyarakat, dan negara. Bahkan sampai kepada semua umat manusia. Berpedomankan doktrina, akidah kita, dan prinsip-prinsip syariat kita. Setelah itu, orang yang mengetahui harga dirinya, dia tidak akan mudah mengubah-abaikan dirinya. Yang mengerti harga sesuatu, dia tidak mudah mengobralnya dengan harga yang murah, apalagi tidak pakai harga sama sekali. Sebagai yang kelihatan seakan-akan umat Islam ini menjual diri, menjual agama, menjual adat istiadat kita untuk ditukar oleh Barat dengan tiada apa-apa, dengan asap dan tidak ada harga sama sekali. Karena itu kita harus mencegah jangan sampai ada penjualan diri. Dan karena itu maka harus kita sama-sama mengerti diri kita. Siapa saudara ini? Siapa yang dikatakan muslim itu? Ideologinya kita lebih dahulu unggul. Nah, wahai muslim,
sebenarnya Anda telah dibeli oleh Allah. Allah sendiri yang membeli Anda. Dan tidak akan ada orang bisa memasang harga untuk Anda lebih mahal daripada Allah. Allah membeli harga Anda dengan harga yang segala yang pernah ada di dunia ini belum mencapai 1/10.000-nya harga yang dipasang oleh Allah untuk kita. Jadi tidak ada orang yang bisa dan berani membeli dengan harga Allah itu. Harga Allah adalah jannat tajri min tahtihal anhar. Gedung-gedung, kerajaan-kerajaan yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan bahkan dikhayalkan oleh umat manusia. Itulah nilai dan hargamu, wahai muslim. Karenanya jangan jual murah, jangan membanting harga. Saudara-saudara, bagaimana tidak? Jannah itu, tiap jannah itu sepaling kecil jannah 10 kali bumi ini besarnya. Pasirnya berlian, tidak ada pasir, tanah di sana. Begitu sifat-sifat jannah dalam hadis-hadis yang sahih. Bangunan ini dari 2 bata, bata emas, bata perak, emas perak, seterusnya. Dan keindahan-keindahan yang luar biasa yang tidak pernah terlintas dalam khayal seorang ahli khayal dan ahli imajinasi, apalagi seperti kita ini. Ma'asyiral muslimin, lantas mengapa kita sekarang menjual diri kita kepada barat, kepada komunis, dan atau kepada syaitan langsung? Barat berusaha membanting harga kita. Memang mereka mencari jalan supaya harga kita ini dibanting oleh kita sendiri. Dengan apa lebih dulu? Dengan menonjolkan segi-segi kehayawanian kita. Barat mengajar anak-anak kita, calon generasi kita ini, dengan ajaran yang mengobarkan kehayawanian dia. Jadi mempersiapkan buku-buku bacaan, majalah-majalah, berita-berita, siaran-siaran yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semuanya bertujuan membatalkan pembelian Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa Allah telah membeli, ini ayat saudara-saudara ya. Allah membeli dari kaum mukminin ini segala-galanya. Jiwanya, dirinya, hartanya dengan tukaran syurga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Ini harga Tuhan. Siapa yang bisa membeli kita lebih dari harga ini? Tetapi kita kesusu melihat kilauan dunia seperti kilat. Terus kita jual kita punya Quran, jual kita punya syariat, jual kita punya adat istiadat tanpa harga apa-apa. Apa harga dan apa yang pernah dibuat oleh Barat dan Eropa kepada kita kaum muslimin? Negeri kita pernah dijajah oleh mereka, dan habis mereka terusir, tidak meninggali apa-apa kebaikan. Di waktu mereka ada pada kita, sesudah kita ikut pada mereka, ikut pada mazhab dan aliran penjajah, pada sistem dan syariat penjajah, meninggalkan syariat Allah, membanting harga Al-Quran dengan harga picisan. Apa yang dibuat oleh mereka? Zaman saya masih kecil dulu, ada beberapa tempat saya ingat dilarang keras orang-orang Jawa masuk di sini. Tanya orang-orangnya seumur dengan saya, berapa tempat-tempat tontonan juga tidak boleh orang Inoander masuk di situ. Bahkan di beberapa daerah di dunia Islam yang dijajah oleh Barat, disebut anjing dan bangsa ini tidak boleh masuk di sini. Hanya orang kulit-kulit putih yang boleh. Orang Belanda, orang Eropa. Ini berkatnya kita taat sama mereka, ikut dijajah dan diam, kita dibalas dengan begini. Dan itulah sebetulnya Barat sampai hari ini. Kalau mereka umpamanya dapat kesempatan, apa kira-kira saudara akan dilepaskan? Saudara akan dibanting betul oleh mereka. Dan itu lawan mutlak yang disebut oleh Al-Quran. Tidak ada lawan lebih dari setan dan mereka itu. Tapi kita ini masih juga mau ikut Barat. Masih kepincut dengan mereka. Tak kapok-kapok. 350 tahun. Dan di Mesir 100 tahun. Ini Mesir sekarang pergi ke Barat lagi. Dan negeri Arab pergi ke Barat.
Pakaiannya yang gamis diganti dengan pakaian barat. Barat tidak peduli sama mereka ini. Barat cari jalan di mana selak-selak dia lemah, ditekatnya supaya dia maju. Coba dapat kesempatan. Paling bencinya Barat kalau umat Islam menjalankan syariatnya. Itu sudah wajar. Tetapi lantas kita juga menganggap syariat kita ini kolot, ini yang tidak wajar. Kalau kita tidak tahu syariat. Ini tadi sore berita Pakistan. Ali Bhutto dihukum gantung karena dia membunuh dan memerintah orang untuk membunuh. Sudah jelas an-nafsu bin nafsi. Dunia semuanya ngamuk. Ini hukum biadab, tidak ada kemanusiaan. Kenapa digantung belum matahari terbit? Tidak mengikut adat kita. Kita kalau gantung matahari sampai terang dulu. Walhasil macam-macam alasan dipukulkan kepada umat yang menjalankan syariatnya. Walaupun cuma sekelumit itu tok, tapi cukup membangkitkan perasaan dan amarah kaum angkara murka itu. Ini saudara-saudara yang tidak pantas. Karena itu kita diajar oleh Dr. Iqbal. Ini Dr. Iqbal seorang pujangga, juga berkebangsaan Pakistan. Dia bawa dalam satu syair yang indah sekali. Tapi saya sudah ambil dari terjemahan-terjemahan bahasa Arab, tidak aslinya bahasa Urdu. Ya, saudara-saudara, kalau kita sudah dibalas oleh Eropa begitu, itu artinya kita kualat meninggal hukum Allah dan meninggal adat istiadat Nabi Muhammad SAW. Kita sudah bergaya seperti mereka. Desi malah kadang-kadang kita beli desi kupu-kupu. Kadang-kadang kita pakai celana yang lebih mahal dari celananya orang Barat sendiri. Kita tidak digubris orang Barat. Masih dianggap kita ini setengah kacung-kacung. Sebab mereka sudah mempunyai baiat dan tekad. Barat adalah Barat, Timur adalah Timur, dan tidak mungkin akan ketemu. Kecuali kalau ketemunya itu seperti ketemunya kuda sama kusir, bisa ketemu di situ. Saudara-saudara, apa kata Iqbal? Man huwal muslim? Al-muslim huwal insanul kamil. Satu, seorang muslim adalah seorang sempurna. Apanya yang tidak sempurna? Kalau sudah nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbal minhu." Kita mulai dulu dari urutan akidahnya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa agama yang kuterima cuma Islam, toh. Selain itu sudah kami mansuhkan. Sudah tidak mempunyai daya pengaruh dan tidak mempunyai daya cipta dan tidak sesuai dengan iklim di mana-mana. Hanya Islam saja. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Quran Karim. Kita berpegang pada Quran. Jadi kalau kita sudah dilengkapi dengan ideologi yang begini luar biasa kuatnya, dan syariat yang begini luar biasa luasnya dan luwesnya, maka kita sempurna sebenarnya. Superman, al-insanul kamil. Cuma karena kita suka memakai dan menanggalkan, suka mengikuti lain-lain aliran, suka norok buntek kata orang Madura kepada orang-orang yang tidak berpaham tauhid. Sebentar kita masuk dalam komunis, rame-rame komunis semua. Zaman PKI ini komunis bukan main ramenya. Yang masuk ya umat Islam. Ya kamil ini tadi, insanul kamil tadi masuk ke situ. Ya mungkin juga masuknya itu karena bayarannya supaya tetap. Tetapi sudah jelas, ini manusia menjual harga murah. Menjual dirinya dengan harga murah. Karena kurangnya ilmu pengetahuan. Karena dia kurang mengenal kepada berlian yang besar yang di tangannya ini. Dia kira berlian itu sama dengan neker harganya. Maka dijual harga lebih murah dari harganya neker. Karena itu saudara, kita harus mengerti, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Inilah masalahnya. Al-muslim lahu wujudan. Tiap orang mempunyai satu wujud, satu dimensi. Kalau saudara lihat manusia Eropa dengan kita, sama bentuknya, sama modelnya, sama konstruksinya. Tetapi kita ada kelebihan. Kita hidup dengan dua dimensi. Dimensi pertama, wujud manusiawinya, ini keliru ya.
wujud manusiawinya dan wujud imaninya. Jadi kita ini ada dua dimensi, dimensi manusia dan dimensi imannya manusia ini. Ini keunggulan kita. Di bidang apa saja kita akan bisa lebih mempunyai daya tahan dari lain karena soal iman, karena soal akidah, dan karena soal syariat. Kita lebih luas syariat dan lebih luas syariat kita daripada syariat mereka. Bahkan syariat kita berumur jauh lebih dari syariat mereka. Ada beberapa undang-undang yang sekarang hari-hari ini berjalan di Prancis, itu mengambil secara ngeblat. Kalau saya mau pakai istilah ngeblat ini supaya saudara tidak ragu lagi, ngeblat sama sekali. Jadi tidak ada kurang, tidak ada lebih daripada asas pertama. Misalnya la darara wala dhirar. Hadis ini diblat oleh Prancis, yang kita sudah anggap ini manusia yang pertama mempunyai undang-undang dasar yang konstitusional dan yang demokratis, ngeblat. Cuma kita tidak bisa periksa, ini kebetulan ada ahli-ahli hukum dalam seminarnya membawa hal ini. Ditulis ini bahasa Prancisnya ini la darara wala dhirar. Malah hadis ini masih lebih mencakup. Jadi orang tidak bisa nafsirkan secara luas seperti hadis ini. Kalau perlu saya tunjukkan bukunya. Saudara-saudara, ini satu contoh bahwa mereka sebetulnya tidak punya apa-apa. Dimensi ini yang menyebabkan kita sebetulnya ditakuti oleh mereka. Tapi mereka karena mereka itu sombong dan mengerti taktik, tidak menampakkan bahwa dia takut pada Islam, tidak menampakkan dia takut pada syariat. Cuma syariat ini dikecam saja, tepat tak tepat dikecam. Nabi kita dikecam, tepat tak tepat dikecam. Ini sudah lama berjalan, sejak mulainya adanya orientalis 900 tahun dahulu, masih di Spanyol. Ini semuanya menampakkan mereka pura-pura. Tapi kalau saudara sebut saya Muslim, hatinya itu derdek. Sebab orang tahu bahwa ini kalau bangun habis, lenyap peradaban Eropa. Karena itu saudara-saudara, kita ini mesti tahu nilai diri kita supaya tidak mudah kita jual kita punya diri. Betul apa tidak, saudara? Jadi majelis-majelis pengajian ini mesti membawa hasil bahwa kita sebagai Muslim dan puas dan mengerti bahwa kita ini Muslim, mempunyai nilai ini, definisi kita, ini nilai kita, ini takrif kita. Mungkin orang masuk toko itu ini takrif kita. Ayo, berani kamu beli kita. Kita tidak mungkin kamu bisa beli kami. Kami beli kamu. Apalagi setelah kita dijadikan umat yang begini mahal harganya, dijadikan kita punya negeri-negeri ini kaya. Coba, kurang apa nikmatnya Allah ini? Kalau kita tidak cepat-cepat kembali kepada agama Islam, nunggu apa kalau tidak nunggu siksa atau penjajahan baru? Sekarang mereka itu dalam keadaan ragu. Sekarang mulai Eropa mulai mempelajari Islam secara lebih dalam daripada 50 tahun dulu. Apalagi kena malapetaka. Reaktor atomnya bocor. Sudah meredak semua. Ini saudara baca dan dengar surat kabar dan komentar-komentar surat kabar. Saat dunia ini takut reaktor atom itu pecah. Orang tidak punya iman. Mempunyai ilmu, tidak punya iman, tahu-tahu ada apa-apa, takut si bayangannya sendiri. Lah itu kalau meledak, celaka mereka. Jadi sekarang banyak negeri sudah mulai menutup reaktor-reaktornya ini. Takut. Jadi terus mereka dihantam oleh ketakutan. Tapi umat Muhammad SAW tenang saja, tidak takut. Karena kita semua tahu bahwa itu semuanya ada Allah yang menyetir dan mengemudikan itu. Dan kita tidak pernah berbuat jahat terhadap orang. Kami tidak pernah menemukan atom untuk kita pukulkan kepada umat manusia. Tapi umat yang mempunyai senjata-senjata salt, mereka takut. Takut bayangannya. Dia masangi orang misalnya. Dia takut dia punya anak cucu liwat di situ dan meledak kena anaknya. Betul itu. Pantas. Kita tidak masangi orang, kita tidak niat baik, niat jahat sama orang. Tidak masangi apa-apa. Jadi kalau mereka itu niatnya selalu jahat dan musuh. Saudara-saudara, al-muslim lahu wujudan. Begitu kata Dr. Iqbal. Dan ini tepat. Wujud iman kita ini karena tidak pernah kita tonjolkan, maka kita dipandang orang harga murah. Sebab kita sama dengan mereka.
Mesir dipandang sama Israel sama Israel. Sama, ya saudara misan gitu saja sekarang ini. Tingkat misan. Ismail, Israel. Sama. Tapi kalau Mesir menggunakan dimensi imannya, Israel akan takut. Akan menyerah kalah. Sebagaimana Israel menyerah kalah kepada Muhammad SAW. Karena dimensinya dua. Dan dua dimensi itu dipancarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara konkret. Karena itu Yahudi letakkan tangannya di kantongnya waktu Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa geremet, tidak bisa berkutik sama sekali. Bedanya apa? Bedanya sahabat dengan kita, mereka menggunakan dua dimensi, kita cuma pakai satu dimensi. Seperti mereka. Kalau satu sama satu dimensi, mereka akan lebih banyak pengalaman politik, akan lebih banyak senjata, akan lebih banyak konco Eropa, dan kita mesti kalah. Ya ini. Begitu juga sampai sekarang Mesir belum mengakui kesalahannya. Saudara-saudara. Yang ketiga, al-muslim hayyun khalid. Muslim ini kata yang ketiga, hidup abadi. Dia hidup abadi. Apa sebab? Sebab dia dari sini. Dalam masa dia hidup di dunia, dia diberi aturan-aturan yang menjadikan namanya ini harum dan indah, terdengar oleh segala telinga dan terpuji oleh segala lidah. Dia abadi. Lihat ini Imam Ghazali hidup sebagai Muslim, dia terpuji. Eropa memuji dia, kita memuji dia. Syafi'i, Eropa memuji dia, kita memuji dia. Hidup terus sampai hari ini namanya disebut-sebut terus. Wa amma Nabi Muhammad SAW sudah jangan disebut. Tidak ada taranya itu manusia. Itu sampai kira-kira 5-60 miliar kali disebut oleh manusia tiap hari. Dan itu manusia sudah luar biasa. Tetapi kita ini kalau bisa, kalau semuanya kita mengamalkan syariat, kita abadi. Kalau mereka tidak ada sama sekali ini sifat. Akhlaknya mereka selalu terpengaruh oleh sifat hayawaninya, oleh dimensi satu itu tadi. Jadi kemanusiaannya mereka tergantung pada apa yang mereka tampakkan dari bidang akhlak yang sifatnya munafik, tidak ada hubungannya dengan Allah. Yang keempat, dia adalah inti dari jagat raya ini. Ini Muslim diletakkan oleh Allah SWT pertama-tama yaitu mulai melalui Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami Allah jadikan manusia ini khalifah. Khalifah yang mana? Nah, manusia yang mana yang menjadi khalifah? Manusia yang mukmin, yang Muslim. Kalau manusia yang kafir bukan khalifah. Dia menempatkan dirinya lawan daripada khalifah ini. Sebagaimana terjadi di dunia di mana-mana. Kalau ada iman, mesti ada kufur yang melawan dia. Dan iman ini juga kalau dipersabungkan dengan kafir, maka iman pasti lebih unggul dan lebih menang. Ma'asyiral muslimin, maqamul muslim maqamul imamah wa tawjih. Fungsinya adalah pimpinan dan pengarah. Jadi Muslim ini kalau membebek sebetulnya sifat Islamnya sudah bukan orisinil. Itu sifat Islam yang melekat begitu saja, tidak mendalam. Jadi seorang Muslim itu harus mengarahkan umat manusia. Kaum muslimin di dunia harus merupakan teladan, harus merupakan contoh, harus mengarahkan baik di bidang kepemudaan maupun kepemudian dan sebagainya. Muslim harus menjadi muwajjih, mengarahkan. Tidak ikut, tidak mengikuti barat dan mengikuti timur, mengikuti segala yang dia lihat, tidak begitu. Itu menunjukkan bahwa dia tidak punya pengetahuan tentang dirinya dan tidak mempunyai pengetahuan tentang syariat yang dia miliki atau yang sudah diterimanya sebagai orang yang mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi seorang muslim adalah seorang yang pengarah. Sekarang karena kita cuma memakai nama Islam, tidak ada isinya, maka kita diarahkan oleh orang. Kita ini sekarang diarahkan oleh orang lain, oleh adat istiadat dan kebiasaan.
oleh tata cara hidup mereka itu. Sehingga kita sekarang tidak bisa mengatakan muslim asli. Ini muslim yang cuma anut saja nama Islam, tetapi dan kartu penduduknya ada Islam, tetapi perbuatannya, kelakuannya bukan kelakuan seorang muslim betul. Jadi kita ikut mereka. Apa saja yang kita buat ini sekarang dari mereka. Sampai sekarang ini kita karena banyaknya ikut mereka, kita lebih terjerumus dalam lembah jahiliyah lebih daripada orang-orang jahiliyah dulu. Saudara percaya dalam Pelita, majalah Pelita, ini majalahnya kaum muslimin, dalam surat kabar Pelita, ini surat kabarnya umat Islam. Ya, dalam isinya tanggal 3 Jumadil Ula. Jadi bulan 3 Jumadil Awal, tanggal 3 Jumadil Awal ini ada di situ disebut ada bayi dimakan anjing. Dikeroyok oleh anjing-anjing dimakan. Ceritanya bahwa salah satu orang perempuan muslimah ngikut majikan namanya LKTY, tidak tahu siapa. Hasil 3 nama. Itu orang punya pabrik limun. Ngikut sama dia. Lantas itu perempuan, wal'iyadillah, karena itu perempuan tidak tahu dirinya, lantas dia hamil daripada majikan itu. Majikan itu waktu dia melahirkan, dijeding anaknya, ditutup kepalanya dengan batu sampai mati, dilemparkan di jalan. Habis itu anjing keroyokan. Waktu penjaga malam datang melihat, kelihatan anak itu sudah tangannya tidak ada, sudah ada beberapa anggotanya habis dimakan sama anjing-anjing ini. Orang masih barang baru, fresh, daging fresh. Ini saudara-saudara di zaman jahiliyahnya peran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ini. Sudah degil-degilnya orang, sudah kejam-kejamnya orang, Badui tidak ada berbuat begini. Ini lebih jahat, ini lebih kejam. Padahal sebenarnya hal ini bukan satu, bukan dua terjadi begini. Banyak kejadian. Ini akibat daripada kita meninggalkan Islam. Ini akibat daripada kita membuang syariat dan cuma mencari nafkah, menjual segala-galanya. Dapat badi anak haram, dibuang, dianiaya begitu. Sekarang siapa yang salah? Sudah, semua tidak boleh menuding yang lain. Lebih lagi dari Pelita ini, tanggal 29 Maret, ada satu cerita gadis mau mengakhiri cintanya di atas relnya kereta api. Notok apa tidak? Pakai diindahkan begitu judulnya itu oleh Pelita ini. Pelitanya kaum muslimin. Sebetulnya tidak pantas orang Islam menyiarkan ini. Sebetulnya ini buat saya, buat apa ini muat ini? Katanya itu berita-berita hariannya umat Islam. Kok membawa segala gini? Sudah katakan begitu, pakai diperindah. Cinta yang akan diakhiri di atas rel. Gadis itu sudah megang sapu tangan, di dalamnya sapu tangan itu ada kertas. Kertas itu tertulis, sudah sampai di sini saja ke pertemuan kita. Sekian. Kira-kira begitulah. Baca saja nanti saudara itu. Ini orang, kalau orang lawan, orang barat, girang ini. Nah, setan-setan sudah bilang, lihat ini. Gadis-gadis Islam sudah ikut kepada setan. Sudah menjual diri kepada Eropa. Ini biasanya orang Eropa. Dari mana ini kebiasaan? Kebiasaannya itu main tunang-tunangan toh. Ini tunang-tunanganisme ala barat. Dulu tidak ada. Kita punya orang-orang tua dulu ya kawin. Tidak pakai tunangan. Lah kok kekal. Langgeng. Sampai mana sekian banyak. Sampai tua. Sampai banyak yang meninggal. Tidak kawin lebih dari 100-an ribu contohnya. Zaman dulu. Sekarang tunang-tunangan ini belum apa-apa sudah pegatan sebelum nikah. Akhirnya yang dipegat ini karena tidak ada iman, mau menghabisi cintanya. Katanya saya ngandung cinta, coba. Dan mau habisi cintanya di atasnya relnya trail supaya dia mati sampai hari kiamat di jahannam wa bi'sal masir. Ini saudara-saudara perlu kita tangisi. Tidak perlu kita masukkan dalam surat-surat kabar kita sebetulnya. Tetapi saudara-saudara ini sudah terjadi. Dan kejadian seperti ini kalau orang mau teliti baca, ya ratusan ribu model begini. Akibat daripada kita menjual iman,
menanggalkan pakaian tauhid, mengambil syariatnya orang barat. Ini syariat hayawanisme. Ini makanya sejak Freud dan sejak orang-orang seperti Hegel itu menonjolkan bahwa manusia ini asalnya dan la ilaha illallah, mengatakan bahwa manusia ini asal dari kera. Jadi supaya sifat hayawannya ini yang menonjol. Jadi kalau ada gadis misalnya berlaku serong, sudah biasa ini manusia kan asalnya dari kera, sudah. Jadi iman akal ini dimatikan sama sekali. Kita mengambil 100% dari ajaran ini, padahal itu keliru seluruhnya. Saudara-saudara, begitulah kata Dr. Iqbal. Dan yang kelima, yang keenam, dia pencetus revolusi dan pembawa misi. Ada orang mencetuskan revolusi dan meninggalkan segala bala. Tapi Islam dan umat Islam mencetuskan revolusi dan dia sendiri membawa misi, membawa risalah. Nabi Muhammad itu pencetus revolusi yang terbesar dalam dunia sejak dia ada. Sesudah revolusinya disebarkan, dicetuskan, dia membawa risalah. Itu sebabnya saya katakan waktu beliau mulai masuk Madinah, pertama-tama beliau mengatakan, ayyuhan nas, at'imut ta'am, afshus salam, wa sallu bil-lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini mission, ini risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia bilang, sebarluaskan damai dan salam. Beri makan kepada orang-orang yang lapar dan miskin. Dan salat di waktu manusia sedang tidur malam. Nanti kalian akan masuk surga dengan aman. Ini mission. Mestinya kita ini membawa obor itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan akhirnya semua pada saling lihat-melihat, tunggu-menunggu mana pembantu saya dan sebagainya. Akhirnya ini tidak ada Islamnya, ada nama Islam. Saudara-saudara, yang ketujuh, kekuatannya bersumberkan agama dan kitab sucinya. Jadi kekuatan si Muslim ini sebetulnya dengan agamanya. Kalau Muslim tidak pakai agamanya, mengatakan saya Muslim toh tidak ada amal, kekuatannya habis, tidak ada. Kedikdayananya tidak ada, tidak dikdoyo, kalah. Dan di dalam skala front dia mesti kalah. Dia bisa menang dan menang total, tidak akan pernah kalah kalau dia mau menggunakan iman dan Islam dan syariatnya, mengamalkan isi agamanya, baru dia kuat. Karena itu lawan-lawan kita senantiasa dan sepanjang sejarah menyingkirkan kita dari jalan istiqomah mengamalkan syariat ini. Coba kita ini saja, di mana-mana saja di muka dunia ini umat Islam selalu disingkirkan oleh barat. Kalau kelihatan kita mulai belajar tauhid misalnya yang baik atau tafsir yang baik, nanti ada majalah-majalah cabul yang berkecamuk dan bersebaran di kalangan umat Islam. Akhirnya wurung belajar itu, lihat buku-buku cabul ini. Di kalangan pemuda tidak pernah diceraikan pemuda ini, tidak pernah dibebaskan dari pengaruh-pengaruh buku-buku cabul, obat-obat cabul. Akhirnya pemuda tidak bisa mempunyai pikiran yang antep, terus ajak menghadap satu arah yang baik, yaitu arah as-siratal mustaqim. Ini menjadikan kita sekarang ini khawatir siapa pewaris agama ini, siapa yang mewarisi bangsa ini. Kalau ini bangsa mempunyai generasi cuma begini. Tetapi saudara-saudara, hendaknya sama-sama kita bekerja keras untuk memperbaiki kelakuan, akhlak, dan ilmu kita pertinggi di kalangan kita semua. Yang kedelapan, dia tidak bisa melumerkan dalam patriotisme. Dia tidak bisa dilumerkan dalam patriotisme atau nasionalisme. Ini Muslim tidak bisa dilebur dalam patriotisme. Dia lebih dari patriotisme. Dia lebih dari seorang nasional. Dia internasionalis yang tidak melupakan nasionalnya. Dan ini tidak ada di dalam dunia, tidak ada. Tidak ada suatu orang internasionalis dan yang lebih kuat mempertahankan nasionalnya kecuali si Muslim. Begitu ajaran Nabi-Nya. Kalau seorang komunis
Dia internasionalis, non nasional. Dia kalau perlu memusuhi bangsanya. Tapi seorang muslim tidak. Dikatakan bahwa cinta tanah airmu adalah sebagian daripada imanmu. Mempertahankan hak milikmu, negaramu adalah kewajibanmu. Kalau kamu mati dalam mempertahankan itu, maka kamu mati syahid. Ini orang lain tidak punya ajaran ini. Karena itu ajaran Islam disulap oleh Barat sampai muncul ajaran-ajaran keblinger dan ajaran-ajaran sesat di kalangan umat Islam. Antara lain Qadiani, ajaran Qadiani Ahmadiyah. Ini dikatakan sudah tidak ada perjuangan. Kita turut saja kepada apa yang dibawa oleh Inggris. Itu kata nabinya, Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Yang oleh Pakistan sendiri dianggap itu golongan kafir yang tidak ada syak lagi. Ini masuk menyelinap di tengah-tengah kaum muslimin, memakai ajaran Hindu. Sebab dia percaya juga kepada Buddha dan percaya juga kepada Vishnu dan macam-macam. Sebab Mirza Ghulam Ahmad pernah berkata, aku adalah Vishnu, aku Maryam, dan aku Yesus. Alhasil ini orang mempunyai satu agama atau syariat atau orang kata-kata yang orang gila pun tidak berbicara begitu. Akhirnya itu dimasukkan di tengah-tengah kaum muslimin dan membawa perubahan-perubahan dalam sistem perjuangan di Pakistan. Tapi syukur sekarang mereka itu tersingkirkan. Jadi patriotisme atau nasionalisme tidak melebur kaum muslimin. Sebab dia merasa bahwa dunia Islam itu adalah dunianya juga. Saudara percaya atau tidak? Dalam ajaran Islam tidak ada netral. Di mana negeri Islam dijajah, kita mesti merasa sakit hati. Mesti kita membela kalau kita kuat. Di mana ada umat Islam dianiaya, kita mesti bantu. Jangan tanya, oh itu bangsanya apa? Tidak ada itu. Dia Muslim, titik. Bangsanya itu nomor 2. Begitu menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ini malah menurut Krishna Menon, seorang ahli-ahli tokoh-tokoh politik, dia bilang paham keagamaan yang begini ini malah memperdekat umat manusia menjadi satu umat. Ini tidak ada dalam doktrina ajaran agama lain, dan tidak ada dalam falsafah doktrina agama lain. Cuma dalam Islam saja. Saudara tahu mengapa kita merasa sedih waktu Baitul Maqdis diduduki oleh Israel? Saat itu kami bayangkan bahwa itu adalah tempat halte atau stasiun pertama Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj. Dan itu masjidnya kaum muslimin dibangun oleh Umar bin Khattab. Waktu dijajah, waktu dibakar, kita merasa sakit hati. Coba kita punya kekuatan, kita akan serbu, akan pukul mereka. Ini paham, tidak ada umat yang mempunyai paham ini kecuali kita. Dan paham ini saja tidak cukup. Ini sudah cukup dalam arti kata membuktikan bahwa kita tidak bisa direbut oleh satu kebangsaan lalu kita tinggalkan bangsa yang lain. Itu mau buduo, tidak ada. Tidak bisa. Biarpun kita pura-pura bilang ya bukan urusan kita, tapi hati kita mesti berasa sedih dan marah. Waktu RRC menjajah kaum muslimin yang begitu banyak dihantam, kita merasa tidak senang, marah. Padahal kita tidak ada, bukan sanak, bukan dulur dengan orang Cina, tetapi yang muslim saudara kita. Saudara malah saudara betul, tidak kalah dengan saudara sekandung. Ini namanya tidak ada patriotisme, tidak ada nasionalisme yang bisa mengungkuli paham Islam. Dalam arti kata membangun masyarakat sedunia menjadi satu, tanpa melupakan kepentingannya sendiri. Ini yang aneh. Lantas Iqbal berkata, dia tidak bisa. Dia berwatak sifat-sifat keindahan dan kemuliaan. Al-Muslim mutakhalliqun bi akhlaqillah. Ini Muslim ini berkelakuan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah. Kalau saudara baca ayat nama-nama Allah yang jumlahnya 99 itu, maka saudara nanti akan ketemukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Mu'min, As-Sabur, Ar-Rashid, itu semua sifat-sifat baik. Dan itu otomatis kita dianjurkan untuk meneladani, mengambil sifat-sifat Allah itu menurut kadar yang kita butuhkan untuk pergaulan kita, dan menurut kadar yang bisa kita songgo, mesti kita pakai.
Al-mu'min harus rahmat hatinya. Bagaimana tidak? Nabinya itu rahmat. Islamnya ini rahmat. Qur'annya rahmat. Kenapa dia tidak menjadi rahmat? Dia mau menjaga diri. Tidak bisa. Dia harus menjadi seorang rahmat. Itu sebabnya Nabi SAW mengumandangkan sebuah hadis yang bunyinya, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang rahmat hatinya akan diberi rahmat oleh Allah. Rahmatilah orang yang di bumi, nanti kamu akan dirahmati Allah yang di langit. Atau Allah yang sifat dan kekuatan dan kekuasaannya terlihat di langit. Begitu. Jadi kita sudah diperintah mengambil sifat Allah. Karena ini Muslim mempunyai dimensi ini, dimensi hebat. Tapi sayang, saudara-saudara, tidak kita lakukan. Sayang kita tidak menggambarkan ini secara hakikah. Kita cuma menggambarkan ini dalam kitab-kitab. Jadi seperti yang saya sering katakan, ini seperti macan kertas. Bukan macan betul. Makanya orang gak sungkan sama kita, gak takut sama kita, gak peduli sama kita. Sebab dilihat bukan macan betul, macan kertas. Lah dari mana kalau kita menjadi betul? Betul itu nyawonya ada, macan betul. Lah nyawa kita Quran. Kita dioperasi oleh Barat, dikeluarkan nyawonya ini, tinggal kerangkanya ini. Gak ada orang takut kali ini. Tapi begitu kita kembali mengoperasi diri, memasukkan itu nyawa lagi, kita menjadi macan betul dan ditakuti. Contohnya senjata-senjata tidak makan waktu rumah ini membuat sesuatu revolusi di daerah. Ini satu contoh. Jadi masalahnya ini masalah nyawa. Kita tidak punya nyawa sekarang. Karena itu Quran dan syariat ini nyawa kita. Saudara-saudara, dia berakhlak menurut akhlak Allah. Dan akhirnya Muslim bak matahari yang tidak pernah terbenam sepanjang sejarah. Begitu dia bilang, Muslim ini digambarkan seperti matahari, tak pernah terbenam. Di dunia dia harus meneladankan dan harus memimpin. Di akhirat dia akan mendapat tempat yang kedudukan yang baik. Saat mana dia terbenam? Tidak pernah. Dia tidak pernah terbenam. Muslim yang betul. Namanya tetap indah, cemerlang, dilihat dan didengar oleh manusia. Dan indahnya dia punya syariat menjadikan dia sendiri orang baik. Mengapa orang ini sekarang, dulu orang tidak takut kepada kaum muslimin dalam amanat. Tapi sekarang karena Islamnya sudah tidak ada, amanatnya tidak ada, orang takut. Manajer tanggal 10.000 saja hari ini takut. Sudah. Kalau ada orang yang aku utang 10.000, wah tidak duit ya. Aku tidak ada duit ini. Padahal dia punya, takut tidak bayar. Amanatnya tidak ada. Jadi karena kaum muslimin kehilangan amanat, maka rendahnya mereka semakin menurun. Belum yang lain-lain. Sifat sidq, sifat sabar, sifat-sifat Allah yang tadi itu yang banyak. Kita banyak kehilangan itu, maka lebih rendah lagi kita di dunia ini. Bahkan kita tidak dipandang oleh orang sama sekali. Nah, saudara-saudara, setelah kita tahu Iqbal berkata begini, tinggal kita koreksi diri kita. Kita sekarang sudah tahu diri kita ini siapa. Inilah Muslim. Inilah Anda, wahai muslimin. Ini dia. Anda, wahai kaum muslimin, baik perempuan maupun laki-laki. Kaum ibu juga termasuk daripada sajak Iqbal ini. Kita disifatkan oleh Iqbal sebagai ini. Kita sekarang mau menjadi begini atau tidak? Mau menjual diri kepada Barat atau tidak? Ini terserah. Nah, kalau kita sudah mengeritik agama kita sendiri karena kita begitu manut dan begitu taat kepada Barat, ini sudah keterlaluan. Sudah tidak ada tingkah laku lebih jelek daripada ini. Saudara mengeritik Tuhan, saudara yang menjadikan saudara tinggi dan mulia begini, menjadikan saudara hidup dengan dua dimensi, saudara kritik dia untuk mengikut setan-setan itu. Ini artinya akhlak yang sudah paling jatuh di dunia. Moral yang paling tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau saudara sudah ke situ, saudara jangan mengharap apa-apa di dunia ini kecuali membebek saja pada Barat, mengikuti mereka, duduk di bawah telapak kaki mereka, ekonomi saudara di bawah mereka, keamanan mereka harus melalui mereka, melalui senjata mereka. Kalau saudara tidak dapat senjata mereka, saudara tidak aman.
Kalau saudara tidak dapat duit mereka, saudara tidak makan. Begitu lantas. Nah kalau kita suka begitu ya sayang, saudara. Kenapa kita mesti ke situ? Kita bisa berdiri sendiri. Modal pusaka budel kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita makmur, semua makmur. Kenapa? Ini saking mindernya kita. Maksudnya Iqbal, wahai kaum muslimin, janganlah jadi minder. Titik. Wahai kaum muslimin seluruh dunia, bersatulah. Dan ya sebelumnya kamu bersatu, wahai ulama Islam seluruh dunia, bersatulah. Wahai ulama Indonesia, bersatulah. Wahai ulama Bangil, bersatulah. Ini dulu, ini alif bataknya ini. Kalau tidak, jangan belajar Quran tidak pakai alif batak. Bagaimana? Kan ngawang tok, saudara. Tidak bisa tahu mana saya guru subah, mana alif lam mimnya nanti. Begitu. Saudara-saudara, alinea kedua. Di sini Al-Harits Al-Muhasibi, salah seorang ahli tasawuf, mengatakan ada 3 masalah, 3 benda, 3 perkara hampir tidak ada di muka bumi, jarang sekali. Husnul wajhi ma'as siyana, wa husnul khuluqi ma'ad diyana, wa husnul ikhlas ma'al amanah. Ini jarang ketemu, tetapi ada. Dia bilang di sini wajah yang indah, yang tidak maksiat, yang bisa hati-hati. Siapa orang yang mukanya bagus, perempuan yang mukanya ayu, ini banyak penggodanya, ini banyak godanya, banyak melihat dan dilihat, banyak sering-sering ya tergelincir. Karena itu, wahai manusia yang diberi muka yang indah, takutlah kepada Allah. Itu sebabnya Rasul SAW dalam bab ini berkhusus, beliau sabar melihat kaca mengatakan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Tuhan, sebagaimana Anda memperindah wajahku, memperbagus mukaku, perbagus juga lah akhlakku. Baru gandeng dan baru tepat. Ini anak-anak yang bagus-bagus, yang tampan-tampan sekarang ini lalu lupa daratan karena dia dilihat, dikagumi, dan kadang-kadang malah dia terima satu surat kecil saja sudah keblinger, dia sudah tidak mau jadi. Surat kecil dari gadis yang tidak banyak harganya, dia sudah terus mabuk cinta, lalu terus menghabisi di atas rel. Ini penyakitnya. Yang kedua, wa husnul khuluq ma'ad diyana. Akhlak yang bagus berlatar belakangkan agama. Ini cara. Umumnya orang akhlaknya bagus, kadang-kadang wah supaya saya dapat bekerja terus sama dia, saya akhlak bagus sama mertua supaya mertua tetap sayang sama saya akhlak bagus kepada istri supaya tidak mencurigai saya. Itu akhlak berlatar belakangkan manusiawi dan duniawi. Tidak ada yang mengatakan saya jujur karena Allah melihat saya, karena saya takut diperhitungkan oleh Allah. Ini tidak ada ya ada, cuma jarang. Ini yang dimaukan. Husnul khuluq ma'ad diyana. Bukan husnul khuluq. Ada orang dagang, wah saya mau jujur. Apa sebab? Supaya langgananku tetap lebih banyak. Cari langganan ini orang. Padahal Nabi SAW bersabda, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Kalau anda berbuat sesuatu, perindahlah perbuatan anda. Kalau anda membuat roti, bikin roti yang baik. Kalau anda membordil baju, bordil yang baik. Jangan tidak atau kurang baik. Maksudnya apa? Maksudnya karena Allah senang pada perbuatan yang baik. Anda sendiri diciptakan oleh Allah bagus, indah, konstruksinya bagus, rapi dan halus. Serba otomatis yang saudara miliki ini, kalau saudara preteli melalui buku, saudara akan mengatakan, ya Allah, tidak ada saya ini, tidak bisa habis. Bagaimana otomatisnya mata, bagaimana otomatisnya tempat air liur yang keluar, bagaimana otomatisnya lubang napas ini, bagaimana otomatisnya yang masuk. Sini ada pipa besar, dibagi 2, satu lubang angin buat paru-paru dan satu lubang buat perut, 2. Tidak pernah keliru, otomatis. Bahkan kalau ada keliru, saudara batuk-batuk supaya keluar itu nasi yang keselak masuk di tempatnya bukan tempat. Otomatisnya halus.
Masuk beberapa tempat pasir saja di tempat perut saudara sudah sakit. Ya ini otomatis indah sekali. Masa saudara tidak ingin memperindah kelakuan saudara? Saudara sudah diperindah. Ini contohnya bahwa Allahu Jamil, yuhibbul jamal. Innallaha tayyib, yuhibbu kulla tayyib. Allah ini indah, bagus, menginginkan segala kebagusan. Malah kita keluarkan yang maaf yang tidak baik. Kelakuan itu yang tidak baik yang kita tonjolkan. Yang baik tidak pernah kita tonjolkan. Ini tidak cocok dengan akhlak seorang mukmin. Saudara-saudara, wa husnul ikha ma'al amanah. Persahabatan yang baik yang disertai amanat atau yang didasari amanat. Apa husnul ikha? Persahabatan ini harus ada amanat. Kalau Anda punya sahib, punya teman itu keliru, Anda mesti bungkem mulut, tidak boleh menyebarkan kekeliruannya. Malah saudara menasihati, sesudah menasihati beres. Dan amanat menjaga namanya. Amanat memberi nasihat kepadanya sebaik-baiknya, itu amanat. Jadi kalau saudara melihat saya yang saben malam Kamis duduk di hadapan saudara mengucapkan 1-2 patah hadis atau kata aulia dan saleh, kalau saudara melihat saya ada kekurangan, saudara wajib, amanat saudara harus datang. Ustaz ada gini. Baik, terima kasih. Ini amanat. Jadi saudara menepati amanat persahabatan. Anggap saya sahib saudara dan saudara sahib saya. Kita juga saling mempunyai amanat. Ini perlu kita intensifkan, perlu kita amalkan. Supaya kita punya masyarakat ini naik tinggi. Tidak merendah terus. Malah sebaliknya sekarang kalau ada teman yang keliru digunem, dirasani. Kalau ada salah terus basek-basekan. Ini banyak. Ini tidak amanat ini. Kenapa Anda tidak bilang pada saya salah? Kenapa saudara basek saya? Tidak betul, tidak tepat. Siwa-siwaan terus fitnah-fitnahan. Saudara-saudara, demikianlah 2 alinea yang penting pada malam ini. Mudah-mudahan kita sudah paham benar-benar dan sudah bersedia-sedia untuk mengamalkan apa yang kita dengar pada malam ini. Khususnya kita sudah tahu nilai kita, bukan? Kita sekarang sudah tahu nilai kita. Kita ini mahal. Hati-hati kita membebek ke kanan atau ke kiri. Hati-hati kita anut-anutan pada orang yang kita tidak tahu atau pada aturan yang tidak cocok dengan agama kita. Kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Sekian. Acaranya sudah. Wanita Islam Indonesia sekarang ini. Sebab pertanyaannya, bagaimana wanita Islam Indonesia sekarang? Apa harus berpakaian seperti zaman Nabi dahulu? Apakah berpakaian bagaimana? Sekarang ini kan zamannya sudah modern. Ini satu napas yang sebetulnya kita sudah tahu dari mana ini napas sumbernya ini. Nah sekarang kalau saya tanya modern itu menurut siapa? Bagaimana jawaban Anda? Saya sekarang tanya, baik kita kepingin modern. Modern itu menurut siapa? Ada 3. Ada modern menurut Barat. Ada modern menurut setan. Ada modern menurut Allah. Ikut yang mana? Itu saja sudah, dedean saja sudah. Sebab apa? Sebab modern itu menurut Barat adalah definisinya ya begini ini. Jadi misalnya kita ambil satu contoh. Ketelanjangan. Ini menurut Barat modern. Menurut Anda bagaimana? Ini primitif. Ini yang kolot justru. Manusia-manusia di Dayak, di Kalimantan Tengah dan di Irian dan di Afrika yang nuwun sewu cuma cawetan saja dan kanjutan saja, itu orang primitif. Udah itu sudah nuwun sewu. Kenapa orang Barat tidak menuding itu sebagai modern? Tapi kalau dia yang telanjang, dia bilang ini modern, ikuti lagu. Lah si kaum muslimin yang tadi saya sebutkan tadi, yang tidak tahu nilainya tadi, ikut telanjanganisme. Yang berarti mundur. Allah SWT mengatur, pakaianmu kalau pakai begini, harus begini. Kalau kamu perempuan, pakaianmu harus begini. Kalau kamu laki-laki, harus pakaianmu begini. Tempat-tempat ini harus kamu tutup a priori.
Nanti latar belakangnya Allah lebih mengerti. Kalau kita belum ketemu, nanti Allah sudah tahu. Terus kita pergi ke barat. Nah kalau barat umpamanya pakai celana simpang, maaf, perempuannya pakai celana simpang, apa kita juga mesti anggap itu modern? Mereka emang nggak modern. Apa gadis Indonesia harus ke situ? Sebab zamannya zaman begitu. Ya kita yang rugi, saudara-saudara. Bukan kita yang untung, kita rugi. Mereka dapat kuda baru, dapat kacung-kacung dan gendut-gendut baru. Mereka yang untung. Kita ini nganut mereka. Tapi kalau kita betul-betul manusia hur, manusia bebas, merdeka, kita ambil rok-rok ini, kita bakar di alun-alun, kita bilang sama barat, inilah barat rokmu, kita kembalikan kepada alamatmu. Kami punya batik, kami punya sewek, kami punya perusahaan-perusahaan, kami akan bangun kembali. Dan impor kain-kain dari Singapura, dari mana-mana untuk meniru kamu. Ini namanya perempuan kita sudah berdiri sendiri, merdeka ya. Kalau masih kayak gini, saya kira ya masih alif baktaknya anut-anutan. Sebab apa? Sebab napasnya ini napas meragukan. Apakah kita kalau pakai kudung ini modern apa tidak? Saya jawab, kalau kita pakai kudung dengan totoan Nabi Muhammad SAW dan totoannya Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah Zahra, kita super modern, bukan modern saja, ultra modern. Sebab apa? Sebab kita nanti akan menjadi satu-satunya perempuan yang tidak diusik-usik orang. Perempuan yang berkehormatan. Perempuan yang bisa pikirannya ayam dalam mendidik dan mengatur rumah tangganya. Sudah tidak ikut biak-biaan, nuwun sewu. Perempuan kalau sudah ceng-ceng lengan, ceng-ceng rok, sudah tidak pakai lengan bajunya, ini tidak mungkin dia duduk di rumah. Percaya apa tidak percaya? Kalau tidak percaya sudah saya pasrahkan kepada Allah. Dia selak kepingin mempertontonkan ini daging dan kulit. Ini keliru. Ini tidak modern ini. Ini ikut-ikutan barat. Dan barat sudah rendah. Orang sudah pakai syariat setan, hewan kita malah ikut mereka. Kita mundur. Kita yang rugi. Mereka tidak rugi apa-apa. Mereka dapat konco baru. Tapi konco yang tidak dianggap setaraf. Percaya apa tidak? Saudara tidak akan dianggap setaraf oleh orang Amerika. Saudara dianggap macam-macam orang yang bangsa-bangsa rendah. Yahudi Amerika itu menganggap kita ini bangsa yang harus dijajah dulu oleh mereka. Entah berapa ribu tahun nanti mereka lepas. Kalau mereka suka lepas. Begitu. Negara-negara kita ini kalau mereka punya istilah di surat-surat kabar, Newsweek, Times, New York Times, semua itu dinama underdevelopment. Negara yang di bawah, bisa kebutuhannya, tidak bisa nyari kebutuhan. Padahal bagaimana kita bisa nyari kebutuhan? Kita punya ekonomi tuan-tuan sabot, kita punya hasil tuan-tuan cabut, sedot. Ya tidak bisa kita dapat cukup kebutuhan orang saudara sabot ini. Coba lepaskan kita. Tak kira mau mereka. Bensinnya disabot, cengkehnya disabot, semuanya disabot oleh mereka. Tebunya, gulanya, berasnya. Akhirnya kita sudah loyo, mereka jangan drop macam-macam. Mereka mau tetap mencengkram. Ini membawa modernnya yang kita sebut dalam pertanyaan ini. Sebetulnya saudara-saudara itu bukan modern. Jelas saudara? Silahkan. Yang kedua, yang terakhir. Ini sudah sering terjadi. Sebab semua paham, semua agama selain Islam berdasarkan ikrah fiddin. Yang tidak ada ikrah fiddin cuma Islam toh. La ikrah fiddin. Yang lain ikrah. Jangankan lagi agama, paham-paham ideologi pun sekarang ini mesti dipaksa. Kalau ada orang punya ideologi sosialis, umatnya harus ikut sosialis. Loh, saya tidak mau, saya sudah Islam. Tidak, mesti ikut sosialis. Tidak boleh berubah. Titiknya, komanya saudara harus sosialis. Ini ikrah. Lantas yang diikrah ini kalau lemah, ya termasuk dalam firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau memang tidak ada kekuatan, ya cukup dalam hatinya saja dia beriman kepada Allah dan bertauhid yang mutlak. Tapi kalau dia ada kekuatan, dia dilarang dia. Ya mesti melawan. Dan kalau melawan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala karena dia muslim, Allah akan menguatkan, menggandakan kekuatan dia. Begitu hukum Allah. Tetapi di negeri-negeri komunis misalnya, kalau orang-orang di Bukhara itu dan di Tashkent, di mana-mana itu mau melawan Soviet Uni, ditumpas habis.
Makanya mereka itu sekarang ini dalam rumah tetap muslim, tapi masjidnya tidak ada. Jadi kadang-kadang mereka itu duduk di masjid sambil minum kopi. So, masjid sudah dijadikan bar dan dijadikan kofitaria apa. Tetapi mereka di dalam masjid itu nanti saling memberi ta'lim ajaran agama. Jadi masih ada majelis-majelis ta'lim. Dan sekarang ini penduduk Soviet yang beragama Islam sudah hampir 80 juta. Tahun 2000 akan sampai 100 juta. Jadi termasuk minoritas yang merupakan sepertiga dari penduduk Soviet. Waktu itu kemungkinan Soviet akan kewalahan. Jadi begitu ditekan, begitu ensiklopedia Soviet mengatakan Nabi Muhammad itu adalah tokoh mitos yang tidak pernah ada di dunia, seperti Ramayana dan Jeanne d'Arc, dan seperti Majnun Laila, kata dia, tidak pernah ada di dunia, jangan dipercayakan lagi. Agama Islam adalah agamanya kaum berjuis dan lain-lainnya. Begitu juga kaum muslimin di sana malah teguh dan teguh imannya, teguh peradabannya, teguh akhlaknya. Tapi mereka tidak berdaya. Ya terus ikut saja, tapi tidak ikut kafir. Ya cuma dengan mulut saja, ya kami ikut komunis. Tapi hatinya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kalau mereka itu masih tetap imannya kepada Allah, kepada syariatnya, maka dia orang masih dianggap mukmin. Dan saya kira satu-satunya jalan hanya itulah, saudara-saudara. Tidak ada jalan lain lebih daripada itu, lebih indah daripada itu. Saudara-saudara, saya juga masih minta bantuan saudara, dan habis setiap pengajian kita harus membaca Al-Fatihah untuk selamatnya umat Islam sedunia. Jadi tiap kali habis kita baca pengajian, kita mendoa kepada Allah. Kita ini orang tidak berdaya. Mau nyumbang kekuatan, tidak punya kekuatan. Mau nyumbang duit, tidak punya duit. Nyumbang apa, saudara? Menyumbang dungo. Dan doa ini tidak sembarangan. Kalau keterima oleh Allah, maka umat Islam akan diselamatkan oleh Allah. Di mana-mana umat Islam sedunia, supaya Allah menyelamatkan dia. Demi kehormatan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.